Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Fitria. Di sini aku akan menceritakan tentang sejarah dan masa kelam dari hal-hal yang menurut aku menarik. Kalau misalkan dirasa belum menarik untuk kalian, coba komen di bawah apa yang harus aku ceritakan biar kalian apa yang harus aku ceritakan yang ingin kalian ulik lebih dalam lagi biar lebih seru dan rame. Semoga cerita kali ini menarik juga untuk kalian. Dan di cerita pertama kali ini aku akan membahas tentang cerita apa ya? Aku akan membahas tentang Gua Belanda yang ada di kota Bandung. Ada yang pernah ke sana? Ayo kita masuk ke ceritanya. Langsung saja. Check it out. Gua Belanda yang terletak di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung. Ada yang pernah ke sana? Aku pernah sih beberapa kali sampai pernah photoshoot gitu di sana sama teman-teman kelas dulu. Lanjut cerita. Gua Belanda yang ada di kota Bandung ini masih menyimpan banyak sejarah di dalamnya, sejarah mistisnya segala rupa masih tersimpan dengan baik dan banyak misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Gua ini juga katanya emang menjadi saksi bisu para pribumi yang diperlakukan tidak sebaik-baiknya gitu, tidak secara manusiawi gitu, pokoknya mah ya menjadi kerja paksa mungkin atau disiksa gitu di dalamnya. Kita kan ya seperti itulah yang dulu kita waktu masih dijajah itu pasti seperti itu, nggak jauh dari itu. Lagian dulu juga emang gua Belanda ini tuh berbasis militer dan di dalamnya itu menjadi penjara bawah tanah. Si gua Belanda itu tuh emang penjara bawah tanahnya. Dan emang berbagai tragedi keji juga terjadi di dalam situ. Terjadi pada saat itulah di dalam gua Belanda itu. Gua Belanda juga memang bukan gua alami. Jadi memang Belanda itu bikin gua itu pada tahun 1906 itu hanya untuk terowongan sebagai jalan untuk menyadap air Sungai Cikapundung yang digunakan untuk membangkit listrik tenaga air saat kejadian itu. Tapi pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda tuh memanfaatkan terowongannya juga untuk tempat stasiun radio televisi gitu, telekomunikasi televisi. Lokasi gua yang cukup dekat dengan pusat kota ini menjadikannya fasilitas militer yang cukup strategis untuk mereka. Jadi ya mereka juga mempergunakan semuanya itu buat mereka juga gitu, kayak air kan mereka butuh airnya. Terus listriknya juga dari situ kan, buat membangkit listriknya tuh dari situ. Terus setelah dipergunakannya itu karena ada Perang Dunia Kedua, Belanda itu menjadikan itu sebagai pusat telekomunikasi untuk keluar karena emang posisinya yang strategis yang membuat dia bisa menjangkau lebih jauh dari tempat itu tapi tanpa terlihat gitu. Bagian luar guanya itu mirip terowongan batu kasar dan gelap, jadi emang kayak Buddha aja batu aja gitu. Dan sekarang tuh kalau kita ke sana tuh cuma kayak kelihatan batu growong gitu, terus ada penghubungnya gitu. Di sebelah sana juga ada jalan keluarnya juga yang menembus ke Paribaya. Tapi kalau kalian masuk tuh nggak, guanya tuh nggak cuma lurus, nggak kayak gitu. Jadi itu tuh digali dan sebagian dari jaringan fasilitas radio, komunikasi radio, dan komando itu ada di lorong-lorongnya juga. Jadi emang banyak lorongnya gitu, kanan kiri ada juga. Total itu kalau nggak salah ada 15 lorong di dalamnya yang mengarah ke ruang-ruang khusus di dalam gua buatan tersebut. Ketika memasuki gua Belanda, kamu akan melihat gang sempit yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan, gang itu mengarah ke tangga gitu, naik-naik ke atas gitu. Jadi ada tangga-tangga kecil yang nempel-nempel di bebatuan gitu, itu untuk mereka bersembunyi, tempat pengintai lah. Jadi kita bisa ngelihat keluar, kita mengintai dari dalam gitu, di situ gitu. Sementara itu, kalau yang sebelah kiri itu terdapat lorong yang menuju kumpulan sel untuk tawanan, untuk memenjarakan tawanan. Ya, termasuk pribumi-pribumi, termasuk kayak ya pokoknya kolonial Belanda juga yang salah tingkah, yang salah perbuatan kali ya,
pokoknya banyak lah yang kayak gitu-gitu ya Besti. Gua ini juga bukan satu-satunya lokasi sih di situ. Jadi lokasi gua itu ada dua di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, itu tuh ada dua di Kota Bandung tuh, yang satu gua Jepang, yang satu gua Belanda. Cuman kalau gua Jepang itu memiliki 18 sel, kalau gua Belanda kan tadi 15. Kalau Jepang itu 18 sel dan digunakan buat bunker, penjara untuk tawanan, serta tempat prajurit berkumpul untuk mengatur strategi. Jadi bukan untuk pengintai. Kalau misalnya gua Belanda itu buat pengintai, kalau gua Jepang itu buat strateginya. Terus yang mistis-mistisnya juga ada sih. Katanya, menurut cerita masyarakat yang beredar, konon korban-korban penyiksaan dari mulai masyarakat pribumi, tentara Jepang, hingga sering Belanda, ya noni-noni Belanda gitu, sering banget menampakkan diri di situ. Ini juga ya. Kayak minta tolong gitu dari siapa aja yang datang ke gua Belanda. Apalagi katanya tersiar kabar juga bahwa mayat pekerja yang ada di dalam gua Belanda itu dibuangnya ke Sungai Cikapundung. Ngeri banget ya, angker banget kayaknya tuh. Merinding bos. Laporan tentang suara-suara mirip eh, petugas yang lagi jalan, gitu, tentara dan segala rupanya pun kayak apa, eh, pekerja-pekerja pribumi pun sering terdengar di dalam gua Belanda itu, yang bikin makin angker katanya. Terus di gua Belanda itu suasananya tuh makin mistis juga sih, karena di sana tuh percaya banget bahwa arwah Prabu Siliwangi memiliki kaitan erat dengan lingkungan tersebut, karena Sang Prabu dikabarkan merupakan salah satu jiwa penunggu di daerah sekitar gua. Sebagai salah satu area mistis terkenal, gua Belanda memiliki pantangan yang harus diikuti para pengunjung juga loh guys. Salah satunya, kita tidak boleh menyebutkan kata lada. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu lada tuh pedes ya, pedes panas. Lada tuh ya gitu, pedes atau panas, lada itu bahasa Sunda. Karena konon katanya kalau misalkan kita menyebutkan kata lada di dalam gua tersebut, kita bakal kesurupan katanya. Terus pengunjung juga akan mengalami hal-hal mistis, sampai jadi ada kekuatan lah yang ada di balik kata makna tersebut, berpotensi mengusik atau membangkitkan kemarahan arwah dan roh di sana. Kata lada tersebut pun ternyata konon katanya itu dari nama seseorang tokoh terkenal yang benar-benar sangat dihormati di Kota Bandung dahulu, di daerah sana teruntuknya gitu. Namanya Kilada Kilada Wisesa. Jadi namanya tuh Kilada Wisesa, makanya kita nggak boleh menyebutkan lada, karena mungkin kita harus menghormati para leluhurnya yang di daerah situ juga gitu. Kabarnya di dalam gua ini juga sering banget muncul sosok-sosok misterius ya, seperti tentara sosok tentara tanpa kepala, terus suara-suara kaki kuda gitu jalan, gubuk langkah kuda yang begitu gaduh gitu ya, begitu yang namanya berisik gitu, hingga penampakan pocong dan kuntilanak. Memang secara kasat mata emang gua ini dari luar juga udah serem sih, emang benar-benar penampakan itu gua yang gelap banget, sehingga kalau misalkan kita mau masuk ke sana tuh kita harus pakai senter, itu diwajibkan, dan di sana pun ada yang menyewakan senternya, biar kita masuk itu ada senter, atau enggak kita bisa pakai handphone gitu. Ya, mungkin karena memang sudah menjadi kepercayaan warga di sana, jadi ketika kita berkunjung ke sana tuh kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sana sebagai rasa kehormatan kita kepada yang di sana, warga-warga di sana gitu. Jangan sampai kalian kalau ke sana bertingkah yang aneh-aneh, kalau enggak janganlah, jangan sampai terjadi sesuatu pada diri kalian ketika kalian pulang dari sana atau sedang berada di sana. Jadi yang baik-baik saja ya. Jangan sampai kita menjadi sompral gitu, nggak boleh ya, di sini nggak boleh sama sekali, tidak boleh. Ya mungkin emang sih ya, dimanapun kita berada kita nggak boleh sompral, kita nggak boleh seenaknya, kita nggak boleh memperlakukan tempat-tempat yang baru kita kunjungi itu dengan seenaknya kita, karena di sana pun pasti ada budaya-budayanya juga dan kita harus
mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sana sebagai keselamatan kita juga kan gitu. Ya intinya lah, hormati tempat-tempat baru yang kita datangi, mau itu bersejarah atau tidak, hormatilah tempat tersebut kan, jangan lakukan hal-hal aneh nanti disangkain orang gila kalian. Ya kan kayak gitu. Ya kayaknya udah nggak enak sih ya, tiba-tiba nggak enak gitu. Mungkin segitu dulu aja kali ya dari aku. Ya mungkin penjelasan tentang gua Belandanya bisa kalian lebih ulik lagi kalau kalian ke sana, atau mungkin kalian bisa nambahin di bawah ya di komentar apa yang kurang dari aku, apa yang misalkan salah dari aku, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa benerin, kalian bisa tambahin, pokoknya komen. Dan terima kasih ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena baru pemula mungkin ya, aku pun masih tegang bawain ceritanya, masih takut-takut juga sih ya gitu. Terima kasih sudah mampir dan nonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.